Oke, shalom semuanya. Balik lagi sama gua Nathanael Kesuma, host terkeren, terkece, the best lah pokoknya. Oke, teman-teman semua, kali ini Himkris mau ngadain podcast lagi. Ini yang kedua kalinya dengan tentunya bintang tamu yang makin keren. Pokoknya, ini gue bocorin dikit aja ya. Bintang tamu nih pokoknya mempunyai pengalaman hidup yang pastinya dapat memberkati teman-teman semua. Oke teman-teman semua, sebelumnya gue mau ngingetin lagi bahwa setiap malam minggu teman-teman semua bisa banget nonton di YouTube-nya. Ini yang di bawah ini, Himkris Dharma Jaya. Tentunya dengan podcast, kesaksian, cerita hidup, segala macem. Teman-teman bisa nonton, bisa ngeliat, siapa tahu teman-teman semua dapat terberkati gitu. Oke, daripada kelamaan, ya kan? Gimana langsung kita panggil bintang tamu? Oke, langsung kita panggil bintang tamu aja dia. Aldo! Oke, tepuk tangan dong semuanya. Apa kabar, Dok? Baik. Gimana, Dok? Kuliah di masa pandemi gini, Dok? Ya, masa pandemi ini kuliahnya sangat sulit sih ya. Sulit? Iya. Karena banyak halangan untuk masuk offline dikarenakan corona juga sih. Corona ya. Jadi koronce ini emang buat segala aspek kehidupan jadi sulit untuk bergerak ya, benar? Jangankan sebagai kehidupan, agak susah lah pokoknya. Semuanya ya? Oke. Gimana kuliah online gini lo? Menurut lo nyaman gak sih? Menurut gue sih nyaman sih. Ibaratkan ya nyaman-nyaman aja karena kan kayak misalkan yang kuliah sambil kerja gitu kan untuk nyari duit juga. Kayak pada begini kan mereka harus nyari duit juga sih karena mereka kekurangan duit gitu kan. Keluarganya mungkin kan membantu orang tuanya juga. Bagus sih menurut gua. Berarti plusnya bisa disambi ya kuliahnya. Oke. Sebelumnya kenalan dulu dong sama teman-teman yang ada di sana semua. 1000 orang yang ada di sana, Dok. Hai kawan-kawan. Nama gua Repaldo Novalinus Sobing. Gua kuliah di kampus. Jurusan gua akuntansi. Kampus mana nih? Oh iya, kampus Dharma Jaya. Dharma Jaya, the best kan ya. Kalau mau ngeliat IG gua, tap aja di bawah ini. Oke, nanti ada di bawah itu ya IG-nya. Udah punya cemewek belum? Wih, kalau cinta-cintaan kita puji Tuhan sedikit punya. Punya. Untuk semangat kita juga. Semangat kita. Jadi teman-teman semua yang ada di sana yang cewek-cewek, Aldo udah sold out. Jadi jeng sold out. Tapi kalau mau deketin boleh sih. Boleh, asik. Anda boleh. Oke, langsung aja ya, Dok. Oke. Dok, sebelumnya lo gereja di mana, Dok? Sebelumnya gua gereja di GKPI Bandar Lampung. GKPI Bandar Lampung. Sebelumnya juga lo dari kecil emang seorang Kristen yang artinya percaya sama Tuhan Yesus. Ya, gua dari kecil sih masih ya itu percaya sama Tuhan Yesus. Iya. Pas gua waktu SMP sih apa SD gua dulu pernah punya ini sih omongan gua sedikit menyakiti Tuhan. Menyakiti Tuhan. Kalau boleh tahu apa sih kira-kira, Dok? Ya, gue itu nyampe ngomong ke orang itu kalau gue bukan orang Kristen, bukan pengikut Astaga. Tuhan. Jadi lo nggak di depan umum lo nggak mengakui bahwa lo pengikut Tuhan. Tapi, itu alasannya dulu kecil apa? Malu kah? Apa gimana? Menurut gue sih bukan malu sih. Karena kita apa ya gimana ya? Namanya adalah istilah problem dari seorang perempuan gitu. Oh, gitu. Oke. Jadi teman-teman, jadi Aldo dulu begitu. Masa kelamnya lah ya, masa kelamnya dulu begitu. Tapi puji Tuhan, sekarang nih Aldo nih kalau bisa dibilang dia bisa menjadi berkat banget. Kalau kalian semua ngelihat dari Aldo nih, perubahannya sih besar banget. Gue yang udah kenal besar banget. Nah, pada hari ini nih Aldo nih mau sedikit kesaksian buat teman-teman semua. Gimana sih dia bisa namanya kenal cinta Tuhan gitu, yang sampai dia yang kayak gini nih yang kalian lihat nih. Coba Dok, bisa tolong diceritain nggak sama teman-teman? Lo ada apa sih di pengalaman hidup lo? Dulu sih pengalaman hidup gua waktu gua SD nyampe sekarang, nyampe gua SMA ya. SMP. SMP, oke. Gue itu belum percaya sama Tuhan. Belum percaya sama Tuhan? Belum. Alasannya? Percaya sama Tuhan. Alasannya? Karena menurut gua hidup gue ini masih belum didatengin Tuhan untuk berubah.
masih kenakalan dengan hancur-hancurnya gua dulu. Oh, jadi lo bisa percaya kalau Tuhan tuh nyatain diri di depan muka lo gitu? Ya, Astaga. nyatain diri depan gua dan dia nyuruh gua untuk bertobat gitu. Itu lo baru percaya di situ? Percaya banget gua di situ. Oh. Terus itu gimana? Dan gua waktu udah dari SMP gua udah nggak percaya sama Tuhan, dari SMA nyampe sekarang ini gua udah mungkin percaya sama Tuhan. Udah Nah, sangat 100% gua percaya sama Tuhan. pasti kalian kan ini kan bertanya-tanya gimana sih di waktu SMA itu kok bisa jadi percaya Tuhan, yang tadinya Aldo ini kan dari SMP nggak percaya Tuhan. Coba Dok, bisa diceritain nggak? Gua sih percaya sama Tuhan karena gua dulu udah berapa kali kecelakaan sih. Oh, jadi ini teman-teman bagus nih. Kecelakaan Dok? Kecelakaan. Kecelakaan beberapa kali. Parah. Parah banget. Terakhir ini lebih parah banget. Nyampe hampir kehilangan nyawa. Hampir kehilangan nyawa. Kira-kira 3 kali apa berapa kali? Bisa dibilang 5 kali. Masih ada buktinya kok, bisa dibilang 5 kali. 5 kali? 5 kali. Kecelakaan? Yoi. Motor? Motor. Astaga. Terus Dok, dari 5 kali kecelakaan itu yang lo bisa rasain apa sih? Gue 5 kali kecelakaan yang gue rasain ya sakit sih. Sakit. Sakit dan kecewa juga karena gue kurang percaya sama Tuhan. Kurang Kurang percaya. berdoa sama Tuhan, kurang ke gereja ke rumah Tuhan. Jadi bisa dibilang lewat adanya kecelakaan ini lo ditegur Tuhan lah. Ditegur. Ditegur Tuhan. Wow banget sih. Itu paling parah apa sih Dok? Kecelakaan itu lo luka apanya gitu? Gue paling parah ya ini kaki patah, tangan sama mata gue. Makanya ini mata agak dikit. Oh. Patah. Jadi kaki lo patah, tangan lo patah, dua-duanya patah tuh. Gue patah semua. Tapi puji Puji Tuhan, Tuhan. haleluya banget, dipulihkan sama Tuhan. Gue dipulihkan sama Oke, jadi teman-teman semua, itu pengalaman hidup Aldo. Ya menurut gue sih gila sih, 5 kali kecelakaan itu. Yang terakhir kali hampir kehilangan hampir kehilangan nyawa. nyawa. Sampai dikira warga gue udah mati nih. Udah mati. Gue udah mati. Oh astaga. Jadi lo mulai dari situ lo sadar lah ya, Ada. kebaikan Tuhan dari 5 kali itu lo teman-teman, masih ada kesempatan buat Aldo gitu. Nah, udah 5 kali itu gue kecelakaan, gue masuk rumah sakit, gue didatengin Tuhan. Didatengin Tuhan. Nah ini menarik nih. Didatengin Tuhan gue dalam mimpi gue. Dalam- Pas itu kan gue koma. Koma. Oh lo sempet koma? Koma sejam 2 jaman lah komanya. Astaga. Itu didatengin Tuhan Yesus gua. Koma, Untuk supaya Dok, sebelumnya koma itu udah sampai masuk ruang ICU berarti? belum Belum. sempet kayak masih koma biasa dulu ringan. Oh gitu. Komanya nggak terlalu koma bener. Iya. Itu kayak mana tuh, coba ceritain. Itu gua dulu dulu gua dimasukin ke ruang IGD ya. Oh IGD ya. IGD dulu. IGD. Nah, di situ gua pingsan, koma lah. Ibaratnya sampai 2 jam. Nggak sadarkan diri. Ya, dan gua mimpi Tuhan Yesus itu ngedatengin gua, ngewujudin ke gua untuk gua supaya bertobat. Itu dalam mimpi tuh Tuhan Yesus kayak gimana? Senyum kah? Kayak Pakai ngejam senyum. gitu? Senyum ngedatengin gua, megang pala gua, "Nak, kamu bertobat. Karena kamu sudah nakal." Gua dulu nakal banget gua. Kalau Nakalnya- bisa dibilang ceritain nakal lo kayak gimana sih? Gua dulu nakal gua, maaf ngomongnya nih. Gua dulu penghisap ganja sama nyinte, dan gue peminum, dan gue ngerokok. Puji Tuhan, berkat gue berdoa kepada Tuhan untuk berubah, akhirnya gue bisa berubah. Astaga. Seriusan Dok? Seriusan, gue kalau misalkan dulu mau dites bisa gue Positif pasti ya? positif gue. Kalau emang ada buktinya, ada kawan gue buktinya kok. Wah, astaga. Nyampe gue pulang malam keluyuran, nyampe gue main cewek. Dulu gue main cewek, keluyuran, nyampe gue ngelawan orang tua gue demi mau main keluar rumah. Oh. Nyampe pagi. Dahsyat sih teman-teman. Gila. Gua ngedengernya aja ya merinding. Gila lah. Seorang pemakai, kalau bisa dibilang ya, Dah. Iya. Main perempuan, ya Nar. Yoi. Itu kalau dipandang sama manusia itu udah rendah banget, guys. Rendah banget. Rendah banget. Yoi, udah rendah banget ya. Tapi lagi-lagi Tuhan yang mengangkat ya, Dok. Iya. Yang ngedatengin gua untuk bertobat, berubah, jangan seperti itu lagi. Jangan seperti Aldo yang dulu lagi. Aldo yang dulu lagi. Mulai Betul. perbarui seperti Aldo yang sekarang. Hidup baru di dalam Hidup Tuhan. baru, lembaran baru lah ibaratnya.
Emang sih teman-teman, gua bisa bilang mantap banget karena di Aldo nih ya, tentunya di Himkris ya. Di Himkris ini pelayanan Aldo sangat wow banget dah. Iya, Kalau kalian bisa lihat, kalian datanglah ke Himkris, bisa lihat kayak gimana Aldo. Itu Dok, gua pengen nanya sedikit sih Dok. Ya gimana, Tat? Mungkin ya, yang berubah tuh apa sekarang? Lo dari yang dulu nggak kenal Tuhan sampai sekarang lo yang kenal Tuhan, Tuhan Yesus ya tentunya. Itu apa sih yang berubah dalam hidup lo? Apakah lo lebih lebih merasakan damai sejahtera yang banget? Apa kayak gimana? Perbedaan sama yang dulu gitu loh. Lebih merasakan damai sejahtera banget sih, Tan. Damai sejahtera, tenang ya? Tenang hidup gua, tanpa kenal namanya kenakalan lagi. Tanpa kenal namanya asap rokok. Dan gua sekarang udah berhenti ngerokok. Dulu gua perokok keras dari perokok dari kelas 4 SD. 4 SD udah 4 kenal SD, rokok. Udah kenal rokok. Nyampe gua nyolong rokok di warung nyokap gua. Warung orang tua gua. Astaga. Ngambil 7 bungkus untuk bagi-bagi kawan ngerokok. Gila. Dulu waktu kecil gua bandel banget. Bandel banget. Tapi gua ya kalau lo cerita gini kayak nggak percaya sih dulu sampai sekarang ini. Ya. Maksudnya apa ya? Lo dengan sekarang yang kayak kalau bisa di bahasa orang tuh holy banget. Iya. Holy banget. Kalau bahasa anak gaul cimihau sih. Cimeo. Yang dulunya pengalaman yang kayak gitu sekarang berubah drastis diubahin sama Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan banget. Oke Dok, kesibukan lo sekarang apa sih Dok? Kesibukan gue sih sekarang ya gue udah buka usaha. Buka usaha. Udah buka usaha sambil kuliah. Kadang-kadang juga futsalan lah. Futsalan. Anak muda lah ya. Kadang-kadang bucin lah. Bucin sedikit. Oke. Dok, kira-kira yang lo bisa sampaikan ke teman-teman apa nih? Ya kalau pesan gue untuk teman-teman, janganlah malu mengucapkan kalau kalian itu anak Tuhan Yesus. Jangan Tuhan Yesus ya. Kalian harus percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar nyata ada di samping kalian. Di saat kalian susah, di saat kalian kelelahan, kecapean, kecewa atau segala macam, Tuhan Yesus itu datang. Sangat datang. Gue udah pernah didatangin Tuhan Yesus. Puji Tuhan, gue udah ditobatin sama Tuhan Yesus. Betul. Dengan kenakalan gue. Yang dulu kata orang-orang itu, gue cuma sampai di titik sini aja. Jadi orang nitikin sampai hidup. Jadi kayak sama aja diakhirin gitu ya? Iya, diakhirin. Sampai gue dibilang, gue nggak bakal sukses. Gak bakal sukses. Tapi gue berusaha. Tuhan ngasih gue koma. Masih panjang cerita perjalanan gue. Asik banget. Gila. Tepuk tangan buat teman-teman semua, buat Aldo. Pokoknya itu pesan gue. Lo orang harus percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yesus dimanapun lo orang berada. Dan juga jangan lupa lo orang ke gereja, ke rumah Tuhan. Karena ibadah itu penting ya, Dok? Iya, ibadah itu penting. Membangun. Tapi kalau menurut gua sih ya, gua masih sedikit putus-putus masih gerejanya. Karena ada sedikit halangan. Ibaratkan gua lomba atau segala macam. Tapi gua masih tetap berdoa terus kepada Tuhan. Tetap dengerin firman Tuhan juga walaupun kayak sosial media sekarang nih, TikTok. Iya, betul banget. Dengerin itu firman Tuhan. Karena dengerin firman Tuhan tuh nggak hanya harus lewat kayak gimana itu ya. Sekarang kita lebih dipermudah teman-teman. Lewat sosial media, Instagram, YouTube, TikTok bahkan sudah merambah. Jadi kalian dimanapun kalian berada masih bisa terberkati. Betul. Puji Tuhan. Gila ya teman-teman, kuasa Tuhan. Apa ya, Tuhan itu kalau gua ngambil kesimpulan ya Dok. Sejelek-jeleknya kita, ya nggak sih? Benar. Buruk banget loh, kita udah nyakitin hati Tuhan banget. Tapi Tuhan itu tetap cinta. Tetap cinta banget sama kita. Benar. Cintanya itu pakai kasih. Namanya kasih itu nggak ada ujungnya kalau bagi Tuhan itu ya kan. Sampai Aldo sekarang diangkat lagi, dipulihkan kehidupannya. Astaga, itu kalau gue secara pribadi gue sekarang nih gue terberkati banget. Karena apa ya? Kecelakaan. Kalau Tuhan mau jahat, dibuat ya dead aja lah lo. Bener nggak sih? Benar sih. Ya nggak? Bener banget. Karena Tuhan itu nggak suka sama murid-muridnya yang nakal. Tapi beda sama Tuhan Yesus. Iya. Dengan kasih setianya, ya dia mendidik kita sampai sekarang. Ya contohnya Aldo lah dipulihkan kembali. Puji Tuhan. Oke Dok, sekarang gini Dok. Apa itu Tan? Kalau gue boleh nanya, lo masih ini nggak sih sering keinget sama masa lalu lo nggak sih?
Gua kalau diomongin kayak gitu sih masih keinget dengan masa lalu gua. Masih ya, masih Masih. sering diingatkan. Tapi ada tapinya nggak? Kalau tapi sih ya belum ada, karena kan gua sering dengan daya bekas gua kecelakaan juga di sini masih keinget yang dulu. Oh gitu. Agak sakit juga kepala. Ada masih sakit. ingat yang dulu. Jadi ya mau gimana pun masih keinget, tapi lagi-lagi kasih Tuhan yang melayakan ya. Iya, puji Dan- Tuhan. Oke Dok, sekarang kesibukan lo pelayanan sekarang di Himkris ya? Apa gimana? Kesibukan gua pelayanan di Inggris. Ya untuk apa sih? Ya kesibukan itu gua cuma di situ. Pelayanan kalau di gereja belum ada pelayanan gua. Masih belum untuk berani Oke. melayani di gereja. Karena ya teman-teman ya masih dalam masa pemulihan ya Dok ya. Iya. Masih terus gila sih. Kalau udah ngomong soal kayak pemakai segala macam itu, kalau secara manusia itu susah. Ya, susah banget. Tapi Kalau- Aldo lagi-lagi puji Tuhan. puji Tuhan bisa. Diberkati Tuhan. Kalau namanya udah pemakai itu sih sebenarnya udah kecandu itu udah nggak bakal agak susah untuk Agak susah. menyembuhkan. Itu Tapi lagi-lagi kasih Tuhan yang bisa ya Dok ya. kasih Tuhan. Teman-teman, kalau teman-teman kalian nyimak dari tadi, Aldo selalu ngatain puji Tuhan, selalu dengan kasih Tuhan. Dia nggak pernah sombong dengan kekuatannya sendiri. Gue bisa berubah nih. Yang dulu kayak gitu enggak. Benar. Tapi lagi-lagi Aldo selalu ngatain Tuhan Yesus sendiri yang memulihkan. Gila. Aplaus dulu dong semuanya. Oke Dok, mungkin udah di menit-menit terakhir ya. Kita udah berbincang-bincang agak lama. Kira-kira Dok, dari lo sendiri buat anak-anak muda yang kayak lo dulu masa lalunya hidupnya yang kayak gitulah, lo ada pesan-pesan buat dia orang nggak sih kalau gimana caranya bisa lepas segala macam? Ya pesan gue untuk anak-anak muda sekarang, apalagi untuk keluarga Imkris nih. Oke. Nah, pesan gue berubahlah dari sekarang sebelum kalian didatangin Tuhan. Tuh. Kalian sering-seringlah untuk berdoa, sering-seringlah untuk mendengarkan firman Tuhan. Janganlah kalian seperti saya nih, seperti gua nih, yang hidupnya hancur dulu dan baru berubahnya sekarang. Karena gimana ya? Kasihan Tuhan. Tuh. Tuhan itu udah baik untuk kita. Kita malah mengecewakan Dia sebagai muridnya tuh. Ada baiknya kita berdoa terus untuk Tuhan, berbuat baik untuk Tuhan. Pokoknya itulah intinya, kita di dalam Kristus saling mengasihi sesamanya. Oke. Itu Dok. Oke, Yoi. mantap. Jadi intinya yang belum bertobat segera bertobat. Tobat dong. Jangan nyampe enggak. Sebelum apa? Tuhan sendiri yang kayak Negur. negur ya. Karena sakit ya Dok, silakan Dok. Sakit banget. Sakit banget. Nyampe ngecewain nyampe bikin orang tua nangis loh. Nyampe bikin Sedih. orang tua sedih, nangis, nyampe gua operasi ke Jakarta ke RSCM. Itu- Demi mata ini, menyembuhkan mata ini. Karena gua malu sih punya mata kayak gini. Oh. Malu banget, punya tangan kayak gini malu banget. Malu. Tapi ya itu Tapi ya pelajaran. puji Tuhan. Karena kita sebagai murid Tuhan tidak boleh malu. Oke, Yoi. betul. Oke, jadi itu teman-teman dari kalau kalian bisa dengar banyak banget hal hari ini, detik ini yang keluar dari anak Tuhan Puji yang Tuhan. bisa memberkati kalian semua tentunya. So, buat teman-teman semua, terus hidup di dalam Tuhan. Walaupun kalian bilang aku masih belum bisa Kak, masih belum bisa, berusaha. berusaha. Intinya berusaha sampai mana usaha lo itu. Ya udah, usahain dulu terus aja. Pasti kalau kita usaha, Tuhan pasti membantu ya Dok. Iya, Benar, memberi jalan. ya. Astaga, Memberi memberi jalan untuk teman-teman. kalian untuk bertobat lah ibaratnya. Karena ya jalannya itu hanya Tuhan sendiri yang buat. Oke teman-teman semua, hari ini itulah podcast kita hari ini tentang kesaksian dari Aldo yang kiranya bisa memberkati teman-teman semua di rumah, dimanapun kalian nonton ini, di kafe pun dimanapun, tentunya semoga bisa memberkati kalian. Amin, amin, amin. Oke teman-teman semua, yang mungkin teman-teman semua rindu nih buat ingin menceritakan kesaksiannya, Iya. kayak Aldo sekarang, supaya membagikan ceritanya supaya jadi berkat lah buat teman-teman semua. Iya. Kalian bisa
hubungi kontak person di bawah sini. Yoi. Nanti kalian bisa hubungi. Kami bakal datengin di mana kalian berada. Kita akan ngetek di situ dan tentunya di situ kalian bisa berbagi cerita. Yoi, bener. Oke, sedikit info bahwa podcast Simkers ini tayang setiap hari Sabtu. Yang artinya malam Minggu. Jadi Malam buat Minggu nih. malam Minggu. Malam mingguan. Jadi buat kalian jomblo bisa banget nonton ini. Bahkan yang kalian lagi pacaran, Kalian nonton podcast. sekalian nonton podcast, sekalian Sabtu kalian bisa diberkati. Yoi. Amin. Amin, Jadi amin ya Tuhan. oke. Sekian aja podcast hari ini buat teman-teman semua. Jangan lupa like, And comment and subrek. subscribe ya teman-teman. Biar apa ya? Channel ini bisa makin berkembang lagi tentunya Amin. hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, Oke? ya Tuhan, amin. Sekian aja dari sekarang. Shalom, terima kasih buat teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Jalur.